Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tessa Onika Teresia Ducianti Surbakti, biasa dipanggil Tessa. NIM saya 72200380. Saya berasal dari Jogja dan lahir pada tanggal 18 Januari 2002. Saya berasal dari SMA Stella Duce 1 Yogyakarta, angkatan 2020. Sekarang saya berkuliah di Universitas Kristen Duta Wacana, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi penilaian tes akhir semester. Sekian perkenalan dari saya, terima kasih. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang inheritance atau pewarisan. Pertama-tama, apa itu inheritance? Inheritance adalah sebuah fitur atau konsep dalam pemrograman berorientasi objek atau yang biasa dikenal dengan Object-Oriented Programming atau OOP yang dapat membuat kelas dengan cara mengembangkan kelas yang sudah ada. Di dalam inheritance terdapat dua peran kelas, yaitu kelas yang berperan sebagai superkelas dan kelas yang berperan sebagai subkelas. Kelas yang berperan sebagai superkelas sendiri adalah kelas induk dari program yang akan dikembangkan. Sedangkan untuk kelas yang berperan sebagai subkelas adalah kelas baru yang akan dibuat yang nantinya akan mewarisi anggota dari kelas induknya. Selanjutnya, apa keuntungan dari melakukan inheritance? Keuntungan dalam melakukan inheritance adalah program akan lebih mudah dan cepat untuk dibuat maupun dipelihara. Dengan adanya inheritance, dapat membuat program baru dengan cara mengembangkan program yang sudah ada tanpa harus mengubah atau merusak program yang sudah ada tersebut, karena pengembangannya dilakukan di tempat yang terpisah. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus membuat superkelasnya itu, superkelas atau kelas induknya. Membuat kelas yang dijadikan sebagai superkelas atau kelas induknya. Yang kedua, mendeklarasikan kelas. Pendeklarasian kelas dilakukan dengan cara penambahan atau menggunakan kata kunci extends. Dan yang ketiga adalah menambahkan fitur baru. Pada kelas baru dapat ditambahkan kemampuan atau fitur-fitur baru di luar kelas induknya. Apa saja aspek yang perlu diperhatikan? Aspek penting yang perlu diperhatikan yang pertama adalah konstruktor subkelas pasti memanggil konstruktor superkelasnya. Kenapa? Karena ketika melakukan pewarisan dengan instansi kelas turunan, maka pasti akan terlebih dahulu melakukan instansi pada kelas induknya. Untuk membuat objek pada kelas turunan, diperlukan pemanggilan pada kelas induk. Namun, jika pemanggilan tersebut tidak dilakukan dengan cara tertulis, maka pemanggilan tersebut akan dilakukan dengan cara otomatis atau yang sering disebut dengan constructor default atau default constructor bagi kelas induknya. Aspek yang kedua adalah konstruktor tidak diwariskan, karena yang diwariskan hanyalah anggota atau member kelasnya saja. Sedangkan konstruktor itu sendiri tidak termaksud dari anggota maupun member kelas itu. Aspek yang ketiga adalah overriding. Overriding adalah pembuatan member kelas dengan menimpa anggota kelas induk. Sehingga pada subkelas mempunyai anggota dengan nama yang sama dengan kelas induknya, namun mempunyai implementasi yang berbeda. Jika terjadi overriding, salah satu caranya adalah dengan menggunakan kata kunci super, sehingga kata kunci tersebut dapat digunakan untuk memanggil kelas pada kelas induk sehingga tidak akan terjadi error. Aspek penting yang keempat adalah memanggil metode superkelas. Dan aspek yang kelima adalah perlunya memanggil metode superkelas. Kata kunci superkelas, seperti yang saya jelaskan tadi, digunakan untuk memanggil konstruktor pada superkelas atau kelas induknya. Selain itu, dapat digunakan untuk mengakses variabel anggota atau metode anggota pada superkelas tersebut.
Seperti yang tadi saya bilang, kata superclass itu berguna sekali saat kita melakukan overriding. Jadi jika terjadi overriding dengan menambahkan superclass, program akan tetap bisa dijalankan. Yang selanjutnya adalah polimorfisme atau polymorphism. Polimorfisme adalah kemampuan suatu variabel bertipe superclass untuk bisa digunakan sebagai acuan untuk dapat menerima objek dari subclassnya. Polimorfisme memungkinkan suatu variabel referensi atau non-primitif bertipe tertentu untuk dapat mereferensi objek yang berbeda tipe dengan syarat objek tersebut mempunyai tipe yang merupakan satu garis dengan keturunan. Secara umum bisa dikatakan bahwa polimorfisme memberikan fasilitas untuk menulis program yang memproses objek-objek dari kelas-kelas yang merupakan anggota dari suatu hierarki kelas. Seolah-olah semua objek merupakan instansi atau bertipe sama dengan superkelasnya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan contoh pemrograman. Pada bagian ini saya akan menjelaskan contoh pembuatan program inheritance menggunakan pemrograman Java. Pertama, kita buka dulu aplikasi Eclipse-nya. Kemudian kita pilih di mana program ini akan disimpan. Setelah itu kita klik Launch. Setelah aplikasi terbuka, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita pilih File, New, Java Project. Selanjutnya kita tuliskan nama project yang akan kita buat. Kemudian kita klik Finish. Setelah itu kita harus membuat package. Pada caranya dengan klik kanan pada tugas, kemudian kita pilih package. Penulisan nama package menggunakan syarat lower camel case. Jadi huruf pertama pada kata pertama menggunakan huruf kecil, sedangkan untuk huruf pertama kata-kata selanjutnya menggunakan huruf besar. Kemudian kita klik Finish. Selanjutnya kita akan membuat kelas dengan cara klik kanan pada bagian package, kemudian New, kemudian pilih kelas. Di sini kita akan membuat kelas utamanya dengan nama kelas Segi 4. Penulisan nama kelas menggunakan syarat upper camel case, sehingga setiap kata dari setiap huruf menggunakan kata pertama dari setiap huruf menggunakan huruf besar. Kita tidak usah mencentang public static void main-nya, karena kelas ini akan dijadikan sebagai kelas induk, sehingga nanti kelas ini tidak dapat di-run. Setelah itu kita klik Finish. Kemudian kita langsung dapat menuliskan pemrogramannya di sini. Kita tulis dulu variabelnya. Kenapa jenis variabel di sini menggunakan private? Karena nantinya variabel lebar dan panjang hanya dapat digunakan di kelas Segi 4 atau turunannya. Selain itu juga dapat mempermudah untuk dalam perawatan pemrograman ini. Kemudian kita harus melakukan enkapsulasi dengan menambahkan getter dan setter pada setiap variabelnya.
Pada bagian ini juga kita juga harus menambahkan metode if dan else, karena kalau sudah di private itu akan mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian informasi. If dan else digunakan untuk memberikan batasan sehingga nilai yang dikeluarkan tidak mungkin salah, atau kesalahan itu akan sangat kecil jika terjadi. Setelah itu, lakukan cara yang sama pada bagian panjang. Pada bagian panjang juga dibuat getter dan setternya. Setelah bagian setnya telah terbuat, kita kemudian lanjutkan dengan membuat getter. Seperti yang saya bilang tadi, untuk bagian panjangnya juga dilakukan dengan cara yang sama. Setelah bagian panjang getter setternya sudah dibuat, kita tuliskan apa saja rumus yang akan kita masukkan. Misalnya, kita akan membuat rumus keliling persegi panjang, tapi sebelum itu kita harus menuliskan panggilan bagian set lagi di bawah sini. Baru kemudian setelah itu kita dapat menuliskan rumus lainnya seperti mencari keliling segi 4 ataupun luas segi 4. Pertama, kita akan menuliskan rumus dari kelilingnya dengan menggunakan double
get keliling rumus keliling segi 4 adalah 2 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar. Kemudian kita return keliling. Lakukan yang sama pada bagian luas, double get luas dalam kurung double luas rumus luasnya, rumus luas dari segi 4 adalah panjang dikali lebar. Nah, kemudian kita return luas. Tapi dalam pemrograman ini, bagian keliling ini masih salah. Kesalahannya terjadi karena ada spasi di antara get dan keliling. Seharusnya dituliskan seperti ini. Jadi kelas induk untuk bagian segi 4 sudah kita buat. Hasilnya seperti ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, pada bagian ini, mulai dari variabel panjang sampai variabel lebar, disebut dengan enkapsulasi. Enkapsulasi adalah menyembunyikan variabel pada satu kelas saja. Jadi variabel panjang dan lebar ini hanya dapat digunakan di kelas segi 4. Penggunaan private juga digunakan untuk mengurangi kesalahan ketika informasi dihasilkan, sehingga ditambahkan metode if then else agar hasil yang dikeluarkan itu sesuai dengan yang aslinya, jadi kesalahan itu kecil akan terjadi. Selanjutnya kita akan membuat kelas utamanya. Pertama, kita klik kanan pada bagian balok sama dengan cara membuat kelas-kelas sebelumnya. Menggunakan prinsip per camel case juga. Kemudian kita klik public static void main-nya karena nanti program ini akan dijalankan. Kemudian kita klik finish. Kemudian kita tuliskan programnya di sini. Pertama, kita tulis kemudian kita pk.set lebar. Di sini kita bisa langsung memasukkan angka lebar yang akan kita masukkan. Misalnya saya tuliskan 12. Kemudian pk.set panjang sama dengan yang lebar. Panjang juga bisa langsung dimasukkan angkanya. Dan yang terakhir adalah pk.set tinggi. Ini kita misalnya masukkan 5. Setelah itu
kita dapat langsung melakukan printf atau sistem out println agar nanti program dapat langsung kita keluarkan. Panjang dengan panjang, langsung kita klik sini, kemudian kemudian sys out, lebar dengan plus vk dot get lebar panjang, yang panjang juga, yang tinggi maksud saya, tinggi sama dengan vk dot get tinggi setelah itu kita masukkan untuk keliling dan luas alasnya. vk plus vk dot get keliling, kemudian lakukan yang sama untuk luasnya juga. Luas alas dengan vk dot get luas, kemudian untuk volume juga sys out volume hello ditambah vk dot get volume. Ini langsung kita run saja karena di bagian sini juga tidak ada kesalahan. Tapi sebentar. Pada bagian ini masih tampak ada kesalahan karena ada tanda X di sini. Jadi kurangnya adalah kita kurang menambahkan tanda titik koma. Setelah itu kita akan coba run. Setelah di-run, hasilnya akan muncul seperti ini. Kita akan mengetahui jumlah panjang, lebar, keliling, tinggi, luas, dan volume balok itu.
Di sini keliling alasnya adalah 44,0, luasnya 120,0, dan tingginya 600. Dan volumenya adalah 600,0. Sekarang saya akan coba menghitung rumus dari luas balok itu sendiri. Pertama, kita akan menambahkan di sini rumusnya. Public double get luas terus double luas, terus rumus luas itu sendiri adalah dua kali get luas ditambah get keliling luas. Kemudian ditambah lagi dengan get tinggi. Setelah ini terbuat, kita langsung tambahkan di kelas utama, sama seperti yang lainnya. Luas balok ditambah luas balok ditambah BK dot get balok get luas titik. Sudah. Selanjutnya, karena sudah tidak ada kesalahan, kita run program ini, dan hasilnya muncul akan seperti ini. Hal ini disebabkan pada kelas balok, luas yang ada di kelas balok itu memanggil luas yang ada di kelas utama. Ini, jadi mereka mengulang. Cara mengatasinya adalah dengan menambahkan kata kunci super
get luas. Dan kita coba lagi. Hasilnya akan seperti ini. Karena kita sudah menambahkan kata kunci luas, kata kunci super, pada bagian luas alas ini, hasilnya tidak akan terpanggil lagi luasnya. Jadi, kita tidak gunakan ini lagi. Karena nanti mereka hasilnya sama. Kemudian kita run lagi. Nah, pada bagian volume, hasilnya berbeda dari sebelumnya. Karena sekarang luas yang digunakan pada rumus volume ini adalah luas dari balok itu sendiri. Cara mengatasinya sama dengan menambahkan kata kunci super. Super.get luas. Kita run lagi. Program ini kita run lagi. Dan hasil yang keluar seperti ini. Luas baloknya menjadi 289. Kesalahan yang tadi terjadi itu disebut dengan overriding. Karena seperti saya sebutkan tadi, adanya pemanggilan ulang atau kesamaan dengan adanya kesamaan nama pada kelas balok dan induk kelas. Tepatnya pada bagian get luas. Jadi akan terjadi pengulangan-pengulangan terus-menerus seperti yang tadi. Begitu. Sekian video ini saya buat. Jika ada kesalahan kata maupun kalimat yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.